yang hari ini? Tidak baik-baik. Tidak baik, kenapa? Lapar Bu, belum sarapan. Ini kok makan? Belum makan loh Bu. Gak boleh makan dulu ya. Iya Bu. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketua bisa dipimpin. Baik, sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu kayaknya. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Bu yang Pak Hadir. Ayo semua bagus sudah. Brina, Hadir Ibu. Alia, Hadir Bu. Sinta, Hadir Bu. Anggun, Hadir Bu. Amel, Hadir Bu. Diki, Hadir Bu. Mita. Hadir Ibu. Berarti dua anak ya yang tidak hadir. Ya. Kenapa? Bolos mungkin. Oh, bolos. Kayaknya keluarnya tadi Bu. Belum izin Bu. Bagus kalau Bu. Belum ada suratnya. Ih, Bolos parah pacaran banget itu. ya. Iya Bu, berduaan itu Bu. Lagi viral itu Bu. Loh, kenapa? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku kok nggak tahu. Ada lah pokoknya. Ada. Jadi lihat Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Siklus hidrologi. Nah, setelah belajar dengan siklus hidrologi, kalian akan mengetahui apa itu macam-macam siklus air, faktor yang mempengaruhi, dampak atau gangguan, perubahan iklim, dan upaya pelestarian. Kalian siap belajar? Siap Bu. Insya Allah siap. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Mengapa air selalu tersedia meskipun kita menggunakannya setiap hari? Kemana perginya air yang kita gunakan? Ayo yang bisa menjawab, angkat tangan. Saya Bu, Alia. air selalu tersedia karena di bumi ini terjadi daur ulang air yang disebut siklus air Ibu. Nah, jadi air yang kita gunakan tidak hilang, tetapi berubah bentuk dan berpindah tempat Bu. Bagus sekali. Ada pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika hutan-hutan di Indonesia bisa habis ditebang? Ayo, biar siapa yang bisa. Saya Bu. Jika hutan di Indonesia ditebang itu dampaknya besar Bu, apalagi terhadap siklus air. Nah, dampak terhadap siklus air sendiri ini kan pohonnya kan jadi berkurang karena ditebang. Nah, itu menyebabkan transpirasi itu berkurang juga Bu. Jadi pembentukan awan juga berkurang, lalu hujannya juga berkurang. Nah, air hujan yang tidak terserap tanah ini Bu bisa langsung mengalir dan menyebabkan banjir. Terus cadangan air tanah ini juga bisa berkurang Bu dan menyebabkan kekeringan saat kemarau tiba seperti itu Bu. Bagus sekali, Brina. Ini yang terakhir, nanti angkat tangan ya. Bagaimana dampaknya terhadap siklus air dan ketersediaan air bersih? Ayo Diki. Mata air bisa mengering, air tanah berkurang, air sungai juga bisa jadi keruh karena erosi, lalu juga bisa terjadi krisis air bersih Bu. Nah, bagus jawabannya. Pintar sekali ya kalian. Belajar ya tadi malam? Enggak. Saya belajar. Apa kalau yang ada? Lemes Bu, belum sarapan. Sarapan Ibu. Puasa Bu. Oh, puasa. Baik, sekarang Ibu mulai ya materinya. Iya Bu. Ibu nanti lebih cepat ya Bu, biar bisa istirahat. Oh, gitu. Iya Bu. Iya Bu. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu siklus hidrologi. Perhatikan ya anak-anak. Ya Bu. Siklus hidrologi adalah suatu proses alami yang menggambarkan sirkulasi air secara terus-menerus dan sistem bumi melalui tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, hingga aliran permukaan. Siklus ini berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan ketersediaan air di atmosfer, litosfer, dan biosfer, serta berperan penting
dalam mendukung dinamika iklim, ekosistem, dan aktivitas kehidupan manusia. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama apa? Evaporasi. Nah, evaporasi itu penguapan air dari laut, danau, dan sungai. Yang kedua, Transpirasi. transpirasi yaitu penguapan air dari tumbuhan melalui daun. Ketiga apa anak-anak? Evapotranspirasi. Yaitu gabungan evaporasi dan transpirasi, pengembalian air ke atmosfer dari permukaan tanah dan vegetasi. Selanjutnya ada Kondensasi. apa itu kondensasi? Uap air yang mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Selanjutnya Presipitasi, yaitu jatuhnya air dari atmosfer dalam bentuk hujan, salju, embun, atau hujan es. baik. Selanjutnya Infiltrasi, peresapan air dari tanah masuk ke dalam lapisan permukaan dan zona makan. yang terakhir ada Perkolasi, gerakan air dari zona permukaan menuju lapisan akuifer yang lebih dalam. Alia, kalau duduk yang bagus ya. Nah, ini contoh gambar dari siklus air. Yang pertama penguapan atau disebut dengan evaporasi. Terus menjadi kumpulan awan yang disebut dengan kondensasi, lalu turun hujan disebut presipitasi. Terus mengalir ke sungai yang di atas permukaan itu disebut runoff. Kalau yang di dalam aliran itu disebut infiltrasi. Kalau dari tumbuhan itu disebut transpirasi. Apa yang ada yang dibingungkan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Aman, Ibu. Aman aja, Bu. Ibu tanya satu-satu ya. Ya, Bu. Malu. Apa itu evaporasi? Saya Bu, evaporasi adalah penguapan air dari laut, danau, dan sungai oleh cahaya matahari. Pintar sekali. Ayo untuk selanjutnya presipitasi. Siapa yang bisa menjawab? Itu Bu, presipitasi itu jatuhnya air dari atmosfer dalam bentuk salju, hujan, embun, atau hujan es. Selanjutnya yang bisa menjawab kondensasi siapa? Ayo, layangan. Yolita. Kondensasi itu uap air mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Betul. Ayo, kurang dua, transpirasi sama infiltrasi. Siapa yang bisa menjawab? Transpirasi. Saya. Kenapa dingin gitu? Kalau transpirasi itu proses penguapan air tapi dari tumbuhan ibu melalui daunnya. Melalui tumbuhan ya. Ya. Ya, betul. Infiltrasi siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ayo infiltrasi. Saya Bu saya. Infiltrasi adalah peresapan air ke dalam tanah yang memasuk kelembapan lapisan permukaan dan zona akar yang ada di lapisan tanah. Pintar sekali. Kalian pintar-pintar ya. Alhamdulillah ya Bu, kelas Alhamdulillah Bu udah belajar. Ini belajar semua kan? Iya, Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya ada macam-macam siklus air. Yang pertama apa anak-anak? Siklus pendek, Terus yang siklus kedua, sedang, dan siklus panjang. Ibu akan menjelaskan siklus pendek. Siklus pendek terjadi karena pemanasan matahari, penguapan air laut yang berkumpul menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, karena kondensasi terjadi titik-titik air yang berkumpul, semakin lama semakin besar volumenya. Kemudian jatuh sebagai hujan. Selanjutnya air kembali ke laut. Paham anak-anak? Paham Paham, Bu. Bu. Siap. Terus yang selanjutnya ada siklus sedang. Siklus sedang itu awan terbawa oleh angin ke daratan dan terjadi kondensasi. Karena
kondensasi, akhirnya awan jatuh sebagai hujan. Sebelum kembali ke laut, air hujan tersebut masuk ke dalam tanah, selokan-selokan, terus mengalir ke sungai-sungai dan kembali lagi ke laut. Yang siklus panjang yaitu prosesnya sama dengan siklus sedang. Hanya setelah terjadi kondensasi, titik-titik air terbawa angin ke tempat yang lebih tinggi sehingga menjadi kristal-kristal es. Kristal-kristal es tersebut masih terbawa angin ke puncak gunung, kemudian jatuh sebagai salju. Terjadi geyser, mengalir ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Paham anak-anak? Iya, Bu. Paham. Yang selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi siklus hidrologi. Ada berapa? Ada 4. Ya. Apa saja? Iklim dan cuaca, kemudian topografi dan geologi, vegetasi dan aktivitas manusia. Nah, yang pertama kan ada iklim dan cuaca, yaitu seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menentukan laju evaporasi dan pola presipitasi. Yang kedua, topografi dan geologi. Kemiringan lereng, jenis batuan, dan sifat tanah mempengaruhi runoff, infiltrasi, dan perkolasi. Yang ketiga ada vegetasi, yaitu seperti hutan dan tutupan vegetasi meningkatkan infiltrasi, mengurangi runoff, dan mengatur transpirasi. Yang terakhir ada aktivitas manusia, seperti alih guna lahan, urbanisasi, dan praktik pertanian mengubah resapan dan aliran permukaan. Selanjutnya yaitu dampak gangguan terhadap siklus hidrologi. Gangguan alami atau akibat ulah manusia mengubah keseimbangan siklus air dan memicu resiko seperti banjir, kekeringan, pencemaran air, dan seterusnya. Selanjutnya siklus hidrologi dan perubahan iklim. Ada berapa? Ada 4, Bu. Yang pertama, intensifikasi siklus. Ya, Kemudian Presipitasi ekstrim, yang cairan dari biosfer, dan yang keempat ada evapotranspirasi meningkat. Nah, yang pertama kan ada intensifikasi siklus. Intensifikasi siklus yaitu kenaikan suhu meningkat kapasitas uap air 7% per 1 derajat Celcius. Terus yang kedua, presipitasi ekstrim. Periode kering menjadi lebih kering, hujan menjadi lebih lebat dan sporadis. Yang ketiga, pencairan kriosfer, yaitu awalnya meningkatkan runoff, jangka panjang mengurangi cadangan air tawar. Yang terakhir, evapotranspirasi meningkat, mengakibatkan pengeringan tanah meski curah hujan nominal tetap. Sebentar ya. Nah, yang selanjutnya ada upaya pelestarian siklus hidrologi. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, Konservasi daerah tangkapan air, terus yang kedua panen air hujan, yang ketiga infrastruktur hijau, yang keempat revegetasi. konservasi daerah tangkapan air yaitu lindungi hulu, sungai, dan kawasan resapan untuk menjaga suplai dan kualitas air. Yang kedua, panen air hujan seperti waduk, embung, dan sistem penampungan lokal untuk menyimpan air saat musim hujan. Infrastruktur hijau yaitu seperti biopori, sumur resapan, dan rooftop garden meningkatkan infiltrasi dan menurunkan runoff. Yang terakhir ada revegetasi, yaitu penanaman pohon di lahan kritis, memperbaiki resapan, konservasi tanah, dan siklus air lokal. Nah, Ibu ada pertanyaan. Silakan kalian menjawab ya, yang bisa angkat tangan. Ya, Bu. Iya, Bu. Yang pertama, proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan akibat penurunan suhu di
kita pelajari hari ini. Apa topik yang kita bahas tadi? Siklus hidrologi. Bagus sekali, hebat ya. Ya. Ya Ibu. Jadi kesimpulannya adalah ayo baca bareng-bareng ya. Ya. Siklus hidrologi adalah Proses kita yang menopang kehidupan ketersediaan air yang mengatur suhu, transportasi nutrisi dan pembentukan benang alam. Persimpangan sumber terhadap alam dan aktivitas manusia. Perubahan ini meningkatkan keseimbangan sehingga konservasi dan mitigasi, perlindungan tangkapan air, infrastruktur hijau, panen air hujan, revegetasi menjadi kunci untuk penanganan sumber daya. Ini ibu tidak kasih tugas ya anak-anak. Minggu depan kan sudah UAS. Kalian belajar sendiri ya di rumah. Ya, Bu. Jangan main kalau tiap malam. Tugasnya Kita, Ibu. Kisi-kisinya apa Bu yang Itu Diki biasanya ngopi ya. Ya, tapi sambil mengerjakan tugas, Bu. enggak Bu. Lo kata Sinta enggak ya? Biasanya Bu. kalau subuh baru pulang. Dari Dari mana? Nah baik, ibu akhiri ya. Iya ya Bu. Bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian ya anak-anak. Iya Bu.